Kan buat lo agama yang baik, buat gua agama gua yang baik, buat dia agama dia yang baik. Nah, memang ada agama yang tidak baik? Tidak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Memang ada agama yang terbaik? Terbaik itu bagi pemeluknya masing-masing. Bukan karena pengakuan. Bagimu tentunya agamamu terbaik. Bagiku tentunya agamaku terbaik. Nah, kita tidak boleh berperang akan itu. Karena pada akhirnya yang Maha Tahu dan Mengerti itu yang menciptakan kita semua. Berarti baik atau tidak baiknya Tergantung pribadi. siapa, tergantung orang yang memeluknya. Jangan karena pemahamanku, jangan karena kemengertianku. Akhirnya aku memandangmu tuh sepele. Salah satu contohnya gini. Mas bro, lo perintahkan aku misalnya. Sampaikan kepada Idris pesan ini. Karena ini untuk kebaikannya. Nah, tugasku di sini hanya menyampaikan dan menjelaskan apa ini. Selebihnya berhasil atau tidak itu terserah Idris. Kemudian aku melaporkan ke lo. Birgi, sudah kusampaikan yang seharusnya. Sudah kusampaikan yang engkau amanatkan. Karena di sini aku hanya penyampai, bukan pengadil, bukan penghukum. Aku tidak berhak. Lo saja memerintahkan aku untuk menyampaikan kebaikan ke Idris. Yang lo udah tahu mungkin Idris ini tidak baik. Tapi tetap aja lo beri petunjuk, lo beri pesan. Nah, itu analoginya. Tuhan tuh tahu dari setiap hambanya tuh baik atau buruk. Tapi tetap diturunkan para wakil-wakilnya ke muka bumi ini. Biar yang nggak baik tuh jadi baik. Biar yang tidak berakhlak tuh jadi berakhlak. Biar yang tidak menghormati satu sama lain tuh jadi saling menghormati. Allah tuh tahu, Maha tahu untuk itu. Nah, kadang-kadang tanpa sadar lebih diistimewakan yang menyampaikan ketimbang yang memberi perintah untuk menyampaikan. Nah, cuma begini pula, ketika seorang wakil Tuhan menyampaikan kebaikan, jangan pula dihina, jangan pula disalahkan. Jadi tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Jadi tidak ada bagiku, agamaku adalah agama yang terbaik. Bagimu, agamamu agama yang terbaik. Bagi siapapun, agamanya agama yang terbaik. Dan itu sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu keyakinan yang bulat, keyakinan yang berpendirian, keyakinan istiqomah, itu adalah iman yang sesungguhnya. Kalau di Islam itu tauhid. Iman yang sesungguhnya. Dan itu pun karena izinnya Allah, izinnya Tuhan. Ku imankan engkau, ku yakinkan engkau bahwa ada aku
yang maha di atas segala-galanya. Itu pun atas izin Tuhan. Nah, kenapa kita jadi belagu? Kenapa kita jadi membenci? Kenapa kita menjadi merasa paling benar? Kan gitu. Jadi tidak bisa. Sebaik-baiknya agamaku, menurutku, aku tidak bisa memaksakan kehendakku kepada lo untuk memeluk keyakinanku. Aku tuh tidak ngerti sebenarnya maunya kita ini apa. Pertama, di satu sisi masing-masing yang beragama itu mengakui dengan sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sekecil apapun atas izinnya Tuhan. Tapi di satu sisi, kenapa kayak jadi Tuhan semua? Nah, aku tuh tidak ngerti maunya tuh apa gitu. Rasulullah di agamaku dimuliakan karena akhlaknya. Rasulullah dimuliakan, diistimewakan pun oleh manusia, oleh umatnya karena akhlaknya. Jadi yang membuat Rasulullah itu istimewa di mata Allah dan di mata manusia karena akhlak, 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 akhlak. Dan apa itu akhlak? Niat yang tulus, niat yang baik, ucap yang tulus, yang baik, tingkah laku yang tulus, yang baik, yang bermanfaat. Nah gitu. Ada pula nanti yang menjelaskan seperti ini. Dia menyampaikan agama itu dengan penuh kelembutan. Itu karena karakternya begitu. Dia menyampaikan agama itu dengan marah-marah. Itu karena karakternya seperti itu. Dia menyampaikan agama itu mungkin dengan rada humoris. Apapun karakter manusia itu tidak jadi masalah dalam menyampaikan agama. Tapi yang penting niatnya itu memang tulus karena Allah. Semarah-marahnya Allah ke gue, kalau dasarnya tuh sebuah ketulusan, aku tidak akan sakit hati. Yang penting tuh ini. Di sini yang penting tuh dalam berbicara tuh ini, kuncinya tuh ini. Karena kata-kata bisa dipelajari. Pemahaman bisa dipelajari. Tinggal sekolah. Tapi ini, niatnya ini murni lillahi ta'ala atau tidak? Murni karena Allah atau tidak? Itu yang penting. Nah, terkadang ini tidak direnungkan. Tanya ini nih, tanya. Tanya. Dalam tiap episode sudut pandang ini, aku tuh selalu merenung. Dan selalu takut, jujur saja. Renungan dan rasa takutku tuh selalu bertanya cuma satu. Benar enggak ya Allah ini karena Engkau? Atau ada maksud lain di balik niatku ini? Nah itu baru sekedar sudut pandang loh. Apalagi dalam menyampaikan agama. Tidak hanya
butuh pemahaman dalam menyampaikan agama itu. Tapi niatnya tuh apa? Kalau niatnya tulus, semarah-marahnya orang tidak akan sakit hati. Kalau niatnya tulus, tidak menyalahkan, tidak merasa tersalahkan orang lain. Kalau niatnya tulus, murni karena Allah, tidak akan tersinggung orang itu. Jadi sampai kapanpun tidak bisa bahwa bagiku memang agamaku yang terbaik, bagiku. Tapi bagimu agamamu yang terbaik. Jadi itu sebabnya juga banyak penyampaian yang benar dengan cara yang baik, tapi tidak sampai ke hati. Ya niatnya apa? Bisa jadi agar dipuji pintar. Bisa jadi agar dipuji sehingga dikatakan pintar. Bisa jadi dipuji agar dikatakan cerdas. Agar dikatakan paham. Ini dulu. Nawaitu kalau di Islam. Niat. Dari tiap yang kita ucapkan, dari tiap yang kita lakukan tuh niatnya apa? Itu dulu. Kita harus santai dan pelan-pelan kalau berbicara tentang keyakinan. Karena kalau tidak begitu bisa salah pengertian. Nggak iya. Keyakinan kita berbeda, itu jelas. Tapi kenapa engkau bertanya ke aku? Segala hal, nggak ini doang. Segala hal lo bertanya. Yang gue rasakan ya Adam. Dan sampai ke hati gue, masuk di akal gue. Sesimpel itu. Buat gue ya. Buat gue. Ya iya, maksudnya kan keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Keyakinan itu tidak bisa disalahkan. Tiap orang punya keyakinan. Tiap orang punya iman. Dan itu karena diimankan oleh Yang Maha Menciptakan. Dan selama menjelaskan, karena sebelum ini juga udah pernah ngomongin ini kan, di luar sudut pandang ini. Tidak pernah ada bahasa yang ini loh agama gue, kalau gue gini. Misalkan, kalau lo gimana Gi? Tapi rasanya tuh kayak, ini loh gue yang paling baik gitu. Nggak ada seperti itu gitu. Jadi benar-benar yang diketahui, yang diyakini, begini, ya sudah, disampaikan saja gitu. Iya. Tidak ada maksud, tidak ada niat. Ya begitupun gue ketika menceritakan apa yang gue ketahui gitu tentang agama gue, apa yang gue ingin tanyakan juga gitu kan. Ya memang sekedar bertanya, sekedar cerita saja gitu. Tapi tidak ada masalah sampai detik ini. Ya, aku menjawab yang lo tanyakan. Ibaratnya lo bertanya tentang agamaku seperti apa, ya aku jelaskan.
Terus lo bertanya misalnya, kenapa lo nggak makan apa tuh? Misalkan babi. Ya di agamaku dilarang. Iya. Tapi aku tidak kan menyalahkan. Ya karena di agamamu, di keyakinanmu tidak. Nah, terus gue mesti apa? Tapi ketika engkau beragama agamaku, ya tidak boleh. Nah kadang-kadang karena keyakinan berbeda, merasa paling benar. Efek dari merasa paling benar pasti menyalahkan. Kalaupun apa yang lo lakukan ini menurutku salah, terus sudah ku sampaikan dengan baik dan benar, tetap saja lo tidak terima akan yang ku sampaikan. Kemudian menurut mataku ini, pandanganku ini, lo akan dihukum oleh Tuhan. Bagiku itu urusanmu dengan Tuhan. Bukan aku jadi membencimu. Aku tidak bisa berkata bahwa Tuhan akan menghukummu. Kamu masuk neraka. Itu bukan ruang lingkupku. Karena kita beda keyakinan. Tapi kalau sesama dengan agamaku, ya aku akan ceritakan bahwa kalau ini hukumnya ini, kalau ini hukumnya ini. Tapi ketika berlainan keyakinan, tidak boleh seperti itu. Murni hanya menjelaskan aturan agamaku. Karena apapun itu, kalau kau yakini, mau ngomong apa? Apapun itu yang lo omongin ke gue, kalau aku meyakini, mau ngomong apa? Makanya bijaksananya Rasulullah itu adalah lakum dinukum waliyadin. Karena agama yang kuanut ini menurutku yang terbaik. Tapi belum tentu akhlakku jadi baik. Agamanya aja yang terbaik, tapi tidak mencerminkan beragama yang terbaik. Nah, aku sendiri belum tentu berakhlak sesuai aturan agamaku. Terus aku udah menyalah-nyalahkan lo. Sekali lagi kupastikan, agama itu baik. Kalaupun jadi jelek, pemeluknya bukan agamanya. Kalaupun ada yang pindah keyakinan karena banyaklah alasan, pasti yang tahu ya, yang dialami, yang dia tahu ya dirinya sendiri dan Tuhan kan. Ya. Kenapa nggak semua, tapi ada yang aku lihat gitu. Kenapa pada akhirnya agama yang sebelumnya dia peluk, dia tinggalkan, dia ke agama yang baru, terus jadi seperti apa ya, sebuah penyesalan gitu. Ya pertama karena mungkin di agama sebelumnya dia tidak merasa nyaman. Mungkin di agama sebelumnya dia tidak merasa tenang. Dan ketika memeluk agama yang baru merasa nyaman dan tenang. Tapi bukan berarti dia menyalahkan agama yang pernah dia peluk. Karena dia menuju ke agama yang dia bisa menuju ke agama yang baru dia yakini itu prosesnya dengan memeluk agama lain dulu. Tidak akan pernah ketemu hal yang baik. Tidak akan ketemu yang terbaik kalau kita tidak melewati prosesnya dulu.
kecuali orang-orang yang memang diistimewakan, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Tuhan langsung. Kalau kita orang biasa ini mah berproses, tidak usahkan agama ya, karena agama itu sesuatu yang luar biasa menurutku ya. Di dalam kita menemukan teman aja, kadang-kadang harus melewati proses apa dulu baru ketemu yang terbaik. Nah, bagiku orang yang tadinya beragama A jadi beragama B atau sebaliknya, itu proses perjalanan hidupnya untuk mencari yang terbaik sesuai doanya, sesuai permohonannya kepada Tuhan. Nah, aku atau kita semua tidak berhak untuk saling menyalahkan. Pada akhirnya kelak Tuhanlah yang Maha Tahu. Tuhanlah yang Maha Mengerti. Di agama sebelumnya dia tidak merasa tenang. Sehingga dia mencari. Bermohon, berdoa, melakukan segala hal biar dapat ketenangan. Kemudian menemukan. Nah, itu proses perjalanan. Nah, jangan dijadikan jadi disalahkan, jadi diponis. Apalagi belum paham betul dengan agama yang dipeluk. Takutnya sudah kadung menyalahkan, di agama yang baru pun pada akhirnya pun tidak dapat ketenangan, menyalahkan lagi ya. Kemudian pindah lagi, menyalahkan lagi ya, begitu lagi.